Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa nih. Sudah kangen ke gereja belum? Sama, aku juga sudah kangen ibadah di gereja. Tapi pemerintah masih menghimbau kita untuk tetap tinggal di rumah saja. Jadi biar adik-adik tinggal dari rumah, biar kakak-kakak yang melayani dari sini. Kita tetap percaya kan? Tuhan Yesus ada beserta kita walaupun kita beribadah di rumah. Amin. Sebelum kita mulai untuk firman Tuhan ini, kita bersatu dalam doa. Yuk, kita lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada bersama kami saat kami beribadah dari rumah kami Tuhan. Tuhan, pimpin kami, ajar kami dengan firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang baik-baik di mata-Mu, yang cantik, yang ganteng di mata-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani, Tuhan Kau pakai lebih dan lebih lagi. Biarlah kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan mulai dulu, kita baca firman Tuhan ya. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 27. Injil Matius ada di mana yuk? Perjanjian lama, mana ada Injil kok perjanjian lama? Perjanjian baru. Udah ketemu? Angkat tangannya yang sudah ketemu. Sudah ketemu belum? Tuh belum itu. Ya, udah semuanya. Kita akan baca bersama-sama ya. Gak usah terlalu cepat, tapi suaranya yang kencang. Ya. Injil Matius 27 ayat 45 sampai dengan 50. Demikianlah firman Tuhan. 2-3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa. Di Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik ada yang tahu hari ini hari apa? Jumat. Ya memang hari Jumat, maksud kakak itu hari apa ya hari Jumat? Kita memperingati apa sih hari Jumat ini? Ini bukan hari Jumat biasa loh. Ini Jumat Agung. Aku memperingati apa? Paskah. Bukan, Paskah Minggu. Ya betul, itu betul yang di depan itu, memperingati kematian Tuhan Yesus. Ada yang tahu kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus mati di kayu salib untuk kita? Firman-Nya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus mati untuk kita karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kenapa bisa begitu? Ada satu cerita. Ada seorang anak nih. Anak ini hidup dengan neneknya. Anak ini nakal. Kalau di sekolah suka mencuri. Kalau siapa yang masih suka mencuri, gak boleh itu tuh. Tapi anak ini suka mencuri. Kalau lihat barang temannya dia diambil, dicuri. Melihat barang temannya dia pengen dia ambil. Neneknya sering dipanggil oleh gurunya, dikasih tahu ini loh cucu nenek ini nakal. Sampai neneknya itu malu, dipanggil terus. Akhirnya neneknya bilang sama cucunya, ayo sini ke tempat nenek sini. Terus kemudian duduk di situ. Neneknya ambil satu jarum. Pernah lihat jarum? Seberapa jarum? Segini. Bukan. Neneknya ambil jarum yang sepanjang jari ini. Kemudian dia nyalakan api. Jarum itu dipanasin di depan cucunya. Dipanasin terus sampai menyala. Merah. Tahu kan kalau jarum sampai menyala, jarum dari besi sampai menyala, panasnya kayak apa? Itu jatuh di kertas-kertas bisa bolong kebakar. Dan neneknya ini ngomong sama cucunya, kalau sampai nenek dengar kamu mencuri lagi, nenek akan tangkap, engkau akan pegang tanganmu dan jarum ini akan nenek cucukkan di tanganmu. Maka cucunya itu takut. Saking takutnya dia takut. Sehari gak mencuri, 2 hari gak mencuri, seminggu gak mencuri. Neneknya mulai senang. 2 minggu gak mencuri, sebulan dia mencuri. Dan neneknya dengan sedih manggil si cucunya, sini. Dia kembali siapkan api. Dia kembali nyalakan itu, dia kembali panasin jarumnya. Cucunya nangis ketakutan di situ. Dia panasin terus sampai merah membara. Terus dia tangkap tangan cucunya. Dia pegang tangan cucunya. Seperti jarum itu di bawah. Cucunya ini sudah nangis ketakutan. Dan neneknya sambil nangis jauh. Cucu, nenek sayang sama cucu. Nenek sayang sama kamu. Nenek sudah ngomong, kalau kamu lakukan salah lagi, akan dicucuk dengan jarum. Maafkan nenek. Dan dicucukkanlah jarum itu. Ceros. Kena tangan siapa? Tangan cucunya di sini. Kena tangan nenek. Neneknya nanggung dosa anaknya, cucunya ini yang salah. Seharusnya yang dihukum cucu, tapi neneknya karena sayang dia yang menerima hukuman. Tuhan berbicara kalau manusia itu jatuh dalam dosa, dia harus dihukum. Tapi dia sayang sama manusia, dia tidak mau manusia. Dia beri satu kesempatan, kalau engkau percaya pada anaknya, engkau percaya pada akan diselamatkan. Biar Yesus yang tanggung. Jadi dia mati untuk saya, untuk kamu, untuk adik-adik. Kasih. Kita bayang malam-malam ditangkap. Tadi malam kalau kita bayang ditangkap, diadili, dicambuk, disesat, diolok-olok, diludahi, dikasih mahkota duri. Jadi pernah lihat mahkota duri? Seperti ini mahkota. Duri-duri macam-macam. Dan itu dikenakan di kepala Yesus. Apa? Kamu cuma sakit, cuma ditahan. Yesus nggak cuma ditahan, dipukul pakai pukul.
Pasti bukan. Pasti bukan. Dia disuruh membawa salib, kayu salib yang besar itu bukan kalung salib, kayu salib yang besar itu dibawa. Dia jatuh, bayangin dia bawa kayu yang besar jatuh. Pasti mukanya jatuh ke tanah. Bro, ini muka semuanya. Disalibkan. Tahu disalibkan? Disalibkan itu tangannya dia apa? Dipaku. Pernah lihat paku sebesar apa? Paku salib tidak sebesar itu, deh. Paku salib itu sebesar ini. Sepanjang. Ini kalau menembus, bisa dilihat, bayangkan kalau menembus, sakitnya kayak apa? Segini. Itu yang Yesus lakukan. Untuk siapa? Untuk kayu. Untuk ada. Ini kayu lepas dah, sakit. Aku disalib sampai dia berteriak dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya, meninggal. Mereka tidak menerima begitu saja Yesus meninggal. Untuk memastikan dia meninggal atau tidak, diambil tombak, ditusukkan di lambung. Pernah bayangin tombak? Ini deh. Ini yang di lambung Yesus. Untuk siapa? Adik-adik, Yesus sangat mengasihi adik-adik, sangat mencintai adik, sangat sayang pada adik. Adik-adik mau membalas sayang. Waktu Yesus tanya sama Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, iya. Yesus ngomong apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan ingin kalau kita sayang sama Tuhan, kita bukan hanya berdoa, tapi praktekkan itu untuk orang lain. Dan Tuhan sudah siapkan ada orang-orang yang mewakili dia menjadi perpanjangan tangan Yesus. Untuk adik-adik, mereka itu mau berbuat apa saja untuk adik-adik. Mereka itu rela bangun pagi-pagi, capek-capek bekerja untuk adik-adik. Mereka itu siap nggak tidur semalaman kalau adik-adik sakit supaya adik-adik cepat sembuh. Mungkin di mata adik-adik kadang mereka galak, tapi sebetulnya mereka sayang sama adik-adik. Siapa mereka? Siapa mereka? Papa, Mama. Tuhan pun memerintahkan kepada kita, hormatilah ibu bapamu, hormatilah orang tuamu. Jangan membantah. Apakah saat ini ada orang tua adik-adik di belakang adik-adik di sebelah adik? Apakah saat ini ibu, mama, adik-adik, papa, bapak, adik-adik ada di dekat adik-adik? Coba tengok. Peluk mereka dan katakan, mama aku sayang padamu, papa aku sayang padamu, mama aku sayang padamu. Peluk mereka saat ini, peluk mereka. Mereka sangat menyayangi. Itulah perpanjangan tangan Yesus untuk memelihara adik-adik. Hormati mereka. Hari ini kita peringati kematian Yesus karena Yesus sangat sayang pada kita. Kalau adik-adik sangat sayang pada Tuhan Yesus, wujudkan itu dengan taat pada orang tuanya. Dengerin orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang belajar. Kalau orang tuanya bilang ayo yang rajin. Kalau orang tuanya bilang jangan keluar ya di rumah saja dulu ya. Itu mama, itu papa. Lalu kita berubah di Jumat Agung ini supaya kita semakin cantik, semakin ganteng pada Tuhan. Dan kematian itu bisa mengubah hidup kita. Siap? Hari yang siap taat nurut pada orang tua bersama-sama dengan kaki berdoa. Kita lipat tangan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah berkorban bagi kami. Dan Engkau sudah berikan pada kami Bapa dan Mama yang sangat mengasihi, sangat sayang pada kami. Ampuni kami Tuhan, maafkan aku Mama Papa kalau selama ini sering tidak tunduk, tidak taat pada Mama Papa. Tapi mulai saat ini Tuhan bantu aku ya supaya bisa taat sama Papa Mama. Dan aku juga berdoa untuk Papa Mama, jagain mereka Tuhan, kesehatan yang Kau berkati, panjang umur yang Kau berkati Tuhan, supaya aku dapat taat pada mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.